Selamat datang di Oracle Database. Perkenalkan, nama saya Khairul Uma dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Kita masuk pada data warehousing dan decision support bagian kedua. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model, tipe apa saja yang dimodelkan. Grain, apa dasar data dan level atom yang akan disajikan. Dimensi apa yang dipakai. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tersebut. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse. Query, analisis, data warehouse integrator, dan ini juga arsitekturnya, urutan-urutannya. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, produk, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, covered. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view yang baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Berikut ini adalah view menghitung penjualan periodik untuk berdasarkan kategori dan negara bagian. Ini contoh-contoh query dari view. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk menganalisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan
umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu rollup, drill down, pivoting, ranging, dan dishing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.